Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini masih dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya untuk kelas 9. Kita hari ini akan mempelajari tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, yang menyangkut pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia dan pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah Islam. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita simak beberapa slide berikut ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini melalui model pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia serta pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah serta mampu menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama adalah pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau asli berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Ini adalah beberapa gambar ilustrasi suasana pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pondok pesantren dari kosakata bahasa Arab punduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafaqquh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Yang kedua yaitu pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah Islam. Menurut Agus Sunyoto di dalam buku Atlas Waliso, usaha dakwah Islam yang dijalankan oleh saya melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha serta padepokan. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri, diantaranya yaitu kiai, sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Yang kedua yaitu santri sebagai peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Kemudian masjid atau musala sebagai sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Yang keempat, pondok atau asrama sebagai sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kemudian yang kelima yaitu kitab kuning sebagai materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Dan yang keenam, metode pengajaran Sorokan, Kandungan, dan Al-Ibnul Ijazah serta model pembelajaran utawi iki-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat.
Kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya kiai sebagai figur pimpinan pondok pesantren. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Biasanya, seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar, sebagaimana tampak dari panggilan Gus atau singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan ini mengandung tafaul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak kiai atau Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah atau suatu kemuliaan dari Allah dan barakah suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Pada awalnya, bentuk pengajaran pesantren adalah halaqah, yakni lesehan di mana seorang kiai duduk bersila di tengah-tengah para santri. Kiai tersebut membacakan atau menyimak kitab tertentu di hadapan para santrinya. Nah, sudah selesai. Tadi adalah beberapa materi kesempatan kita kali ini, dan untuk tugas kita pada materi kali ini adalah mengeksplor materi tentang pondok pesantren. Dan tugas kalian yaitu coba kalian hitung atau cari tahu, boleh tanya sama orang tua, teman, tetangga, atau siapapun. Ada berapa jumlah pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, dan di desa mana saja pondok tersebut. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.